Selamat pagi seluruh siswaku kelas 12 SMK Gamaliel 1 Madiun. Selamat berjumpa. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini walau hanya dalam video, saya berharap bisa mewakili apa yang seharusnya kalian pahami terkait dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas terkait dengan soal-soal tryout yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Sengaja pada pembahasan ini tidak saya kasih nomor soal karena pada tampilan Moodle soalnya itu acak, artinya nomor 1 yang dikerjakan oleh siswa A belum tentu sama dengan nomor 1 yang dikerjakan oleh siswa B. Maka dari itu dalam pembahasannya kita lebih fokus kepada soal dan pembahasannya. Nomor soal kita abaikan. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama yaitu pertanyaannya adalah di antara kelompok besaran di bawah ini, pasangan yang semuanya besaran turunan adalah, jawabannya yang saya cetak tebal ya, yaitu D, usaha, gaya, dan daya. Nah, untuk bisa menjawab ini, kalian harus ingat pembelajaran besaran dan satuan di kelas 10 semester 1. Pertama kali masuk di Gamaliel, ketemu di pelajaran fisika, kita mempelajari materi besaran dan satuan. Nah, pertama kali yang kita pelajari adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang perlu kalian ingat, saya tekankan waktu itu, dihafalkan 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kalau besaran turunan, itu definisinya atau pengertiannya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dengan cara bagaimana? Bisa dikalikan terus dibagi, atau bisa dengan dibagi. Contohnya luas, besaran turunan luas itu dihasilkan dari perkalian besaran pokok, yaitu panjang kali lebar. Panjang itu termasuk besaran pokok panjang, lebar juga termasuk besaran pokok panjang karena satuannya sama-sama meter. Nah, begitu. Sehingga pada pembahasan ini option atau pilihan ganda yang saya cetak kuning itu adalah besaran pokok yang di situ pasangannya tidak ada besaran pokok alias besaran turunan saja, yang mana yaitu D, usaha, gaya, dan daya. Nah, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya terkait dengan materi gelombang bunyi. Ini ada di semester genap, bab pertama di semester 2. Pertanyaannya adalah gerak bolak-balik terhadap titik keseimbangan disebut, jawabannya getaran. Kenapa? Karena pengertian dari getaran saya tulis di sini, gerak bolak-balik sebuah benda secara berkala melalui titik keseimbangan disebut getaran. Gitu. Soal berikutnya, ini materinya gelombang bunyi, khususnya pada bunyi. Pertanyaannya adalah bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz disebut dengan, jawabannya adalah C, yaitu audiosonik. Kenapa demikian? Penjelasannya, bunyi berdasarkan frekuensinya itu terbagi atas 3. Yang pertama infrasonik, yaitu berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua audiosonik, memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz.
Yang ketiga ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, pertanyaannya tadi adalah frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, berarti yaitu audiosonik. Soal berikutnya, materi termodinamika. Suatu proses termodinamika yang pada saat prosesnya tidak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar disebut apa? Prosesnya adalah adiabatik. Jawabannya C. Kenapa? Kalian nanti harus mengingat dan mempelajari lagi terkait dengan termodinamika ya. Proses adiabatik ini adalah proses perubahan sistem tanpa adanya kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Sistem itu apa sih sebetulnya? Sistem itu adalah sebuah, kita ibaratkan saja realnya, nyatanya yaitu mesin, begitu ya. Nah, walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan atau di luar sistem. Contoh alat yang menjelaskan proses adiabatik adalah termos. Gitu. Soal berikutnya terkait dengan alat optik, bab terakhir pada pembelajaran fisika yaitu terkait dengan optik. Lensa okuler pada mikroskop terletak pada titik-titik. Jawabannya adalah E, bagian belakang yang berdekatan dengan mata pengamat. Kenapa demikian? Kita lihat bagian optik. Bagian optik yang perlu diingat yaitu terkait dengan terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Nah, di sini sesuai ciri yang kedua yaitu lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Jadi sesuai dengan jawaban option E, bagian belakang yang berdekatan dengan mata pengamat, gitu ya. Kemudian soal berikutnya. Ini terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Ada kaitannya dengan gaya gesek. Soalnya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka yang pertama, benda tidak akan dipercepat. Kalian masih ingat ya, resultan gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Berarti geraknya pada apa? Gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Kalau tidak ada perubahan, artinya gayanya 0, berarti tidak ada perubahan. Jika sebuah benda itu diam, ya maka akan diam selamanya karena tidak ada gaya yang memengaruhinya. Jika benda itu sudah bergerak, maka geraknya adalah konstan atau tetap karena gayanya 0 sehingga tidak ada perubahan gerak. Maka saya blok kuning pada ciri ini, ciri-cirinya benda tidak akan dipercepat, berarti tidak ada perubahan percepatan. Kedua, benda selalu diam karena tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka benda yang diam akan tetap diam selamanya. Ketiga, perubahan kecepatan benda 0, artinya tidak ada perubahan karena tidak ada gaya yang mempengaruhi atau gayanya alias 0. Yang keempat, tidak saya blok kuning karena memang tidak masuk pada penjelasan ini, artinya tidak masuk pada pertanyaan, yaitu benda tidak mungkin bergerak lurus. Nah, padahal benda itu mungkin bergerak lurus karena sangat mungkin bergerak lurus karena ini gerak lurus beraturan, begitu. Sehingga yang benar adalah 1, 2, dan 3, yaitu di jawaban A. Gitu. Kemudian soal berikutnya. Besarnya kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius disebut, jawabannya, kalor jenis. Pembahasannya adalah kalor jenis yang dilambangkan dengan C kecil
Didefinisikan sebagai banyaknya kalor atau Ki yang diperlukan untuk menaikkan suhu T satu satuan massa yaitu M benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dan rumus kalor jenis itu adalah C kecil sama dengan Ki kalor dibagi massa dikali delta T, perubahan suhunya. Tuh. Kemudian soal berikutnya yaitu derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan A. Suhu. Penjelasannya adalah suhu adalah besaran untuk mengukur panasnya atau dinginnya suatu benda. Gitu. Dan perlu diingat untuk tambahan, suhu memiliki satuan SI, satuan internasional yaitu Kelvin, yang diukur oleh termometer. Kemudian soal berikutnya. Dilihat pada gambar, di sini ada gambar jangka sorong. Panjang diameter luar garis tersebut adalah, jawabannya adalah 23,2 mm. Penjelasannya bagaimana? Gambar jangka sorong ini menunjukkan skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Diketahui skala utama menunjukkan hasil pengukuran 2,3 cm. Kita ubah menjadi milimeter. Kenapa harus kita ubah menjadi milimeter? Karena jawaban pada option pilihannya adalah milimeter. Sehingga 2,3 cm dijadikan mili ketemu 23 mm. Skala nonius menunjukkan berimpit di skala, berimpit atau satu garis di skala 2, angka 2 dikalikan tingkat ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 mm. Sehingga ketemu 0,2 mm. Setelah ketemu skala utama dan skala nonius, maka hasil dari penghitungannya adalah kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. 23 mm skala utama ditambah 0,2 mm skala nonius, ketemu 23,2 mm. Di sini jawabannya adalah C. Soal berikutnya yaitu pada materi kesetimbangan benda tegar. Bisa dilihat ini semacam katrol ya. Perhatikan gambar di samping ini. Gesekan tali dan katrol diabaikan. Artinya gaya gesek tidak diperhitungkan di sini. Tidak perlu kita masukkan dalam rumus untuk gaya geseknya. Jika massa MA sama dengan 5 kg, G gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat dan MA bergerak ke bawah dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat, maka besar MB adalah, ditanyakan massa pada beban B. Diketahui MA 5 kg, A atau percepatannya 2,5 meter per sekon kuadrat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya MB, jawab dengan rumus A sama dengan dalam kurung M1 dikurang M2 dibagi M1 plus M2 dikali G. Kita masukkan angkanya, kita proses, ketemu M2 yaitu 3 kg. Jawaban yang benar yaitu C, 3 kg. Kemudian soal berikutnya, kita masuk ke materi fluida statis. Jika massa jenis A 0,8 gram cm pangkat 3 dan massa jenis B sama dengan 1 gram cm pangkat min 3,
dan HA, tinggi benda A ya 10 cm, maka yang ditanyakan adalah ketinggian HB atau ketinggian benda B adalah, ini digambarkan seperti ini ya, pipa U diisi cairan yang massa jenisnya berbeda. Diketahui massa jenis benda A 0,8, kemudian tinggi benda A atau tinggi cairan A 10 cm, kemudian tinggi cairan B 1 gram per cm kubik. Maaf ada salah cetak ya. 1 gram itu adalah rho B atau massa jenis cairan B. Ditanyakan adalah HB. Maka di sini ketemu 8. Jawabannya C, gitu ya. Kemudian soal berikutnya. Di sini ada grafik ST. S itu jarak, T adalah waktu. Maka di sini berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Pernyataan yang benar terkait dengan grafik tersebut, jawabannya di sini kecepatan terendah dimiliki benda 5. Kenapa demikian? Penjelasannya adalah GLB, gerak lurus beraturan, besar kecepatan pada GLB itu ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Begitu. Pada grafik ST, besar kecepatannya adalah kemiringan. Ya, besar kecepatannya adalah kemiringan. Nah, kemiringan garis ya, semakin curam garisnya maka semakin tinggi kecepatannya. Pada gambar 5 lebih lambat dari yang lain. Begitu. Dan juga jika dihitung sesuai nilai grafik rumus V sama dengan S per T, maka nilai paling rendah adalah di garis 5. Soal berikutnya adalah gelombang bunyi. Pertanyaannya adalah, maka besar cepat rambat. Dua gelombang tersebut adalah ada gambarnya, tetapi maaf di sini kalau tampilan pakai HP itu tidak bisa sistematis sesuai. Tapi saya rasa kalau tampilannya di laptop bisa maksimal ya. Diketahui lambda 30 cm adalah 1,5 panjang gelombang dengan periodenya T-nya sama dengan 2,25 sekon. Jika 2 panjang gelombang maka nilai lambdanya 40 dengan periode T-nya 3 sekon. Ditanya cepat rambat V 2 gelombang tersebut, maka V sama dengan lambda per T. Lambda panjang gelombang, T itu adalah periode, sehingga V sama dengan 40 per 3 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya adalah listrik statis dan dinamis. Pada gambar di bawah ini, jika diletakkan suatu titik di antara dua buah muatan masing-masing 36 mikrokolum dan 9 mikrokolum, nilainya positif semua ya, yang terpisah sejauh 6 cm satu sama lain. Agar kuat medan listriknya 0, maka besar jarak titik tersebut adalah jawabannya 4 cm dari muatan Q. Pembahasannya seperti ini, perhatikan gambar ya, gambarnya diperhatikan. Medan listrik 0, maka pengaruh 1 dan 2 harus sama dengan titik tersebut. Kita hitung, kita bandingkan. K konstanta kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan konstanta kali Q2 per R2 kuadrat. Angka kita masukkan sehingga ketemu X nya 4 cm. Maka titik tersebut terletak 4 cm di kanan muatan 36 mikrokolum. Itu.
Jadi jawabannya C ya, 4 cm dari muatan QA. Soal berikutnya adalah energi kinetik dan usaha. Kerja yang dilakukan pada kendaraan 2000 kg, artinya ini adalah masanya kendaraan itu sendiri 2000, untuk meningkatkan kecepatannya dari 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon adalah, jawabannya adalah 1200 Joule. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Kita lihat. Diketahui masanya 2000 kg. Kemudian kecepatan awal atau V0 20 meter per sekon. Kecepatan akhir atau VT 40 meter per sekon. Ditanya W, usaha atau kerjanya. Maka penyelesaiannya adalah usaha ini ada kaitannya dengan energi kinetik. Setiap benda yang bergerak pasti punya energi kinetik, begitu. Maka besarnya usaha atau kerja ini adalah perubahan dari energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK. Nah, delta EK itu sendiri bisa dijabarkan melalui EK2 dikurangi EK1. EK2 itu adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Kita masukkan nilai dari energi kinetik itu sendiri adalah rumusnya setengah M kali V kuadrat. Massa setengah massa kali kecepatan kuadrat. Karena EK2 maka V-nya pakai V2 atau V akhir. Kalau EK1 V-nya pakai V awal atau V0, sehingga kita masukkan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Kita masukkan angkanya sehingga ketemu W sama dengan 1200 Joule. Jawabannya kuncinya D, sesuai ya. Kemudian soal berikutnya, cepat rambat bunyi di udara 340 meter sekon pangkat min 1. Ambulan dan truk bergerak saling mendekati. Ambulan bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon pangkat min 1. Truk bergerak dengan kecepatan 20 meter sekon pangkat min 1. Bila ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 30 Hz, maka bunyi sirine akan didengar sopir truk dengan frekuensi ya. Kita di sini membahas terkait dengan efek Doppler. Masih ingat ya? Jadi terkait efek Doppler ini frekuensi pendengar, kecepatan, sumber suara, frekuensinya dan lain sebagainya. Nah, kaitannya itu pembahasannya adalah dengan globalnya, salah satu penerapan dalam konsep gelombang bunyi adalah efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Persamaan dari efek Doppler ini adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Keterangannya kita pakai tanda negatif jika Vs-nya sumber bunyi mendekati pendengar atau pengamat. Tanda positif jika Vp-nya pengamat mendekati sumber bunyi. Gitu. Keterangannya adalah Fs-nya frekuensi sumber bunyi, Fp-nya frekuensi yang didengar pengamat, Vs-nya kecepatan sumber bunyi, Vp-nya kecepatan gerak pengamat, V-nya kecepatan bunyi di udara. Diketahui kecepatan sumber bunyinya dari soal itu Vs 40 meter per sekon. Frekuensi sumber bunyi atau Fs-nya 30 Hz. Kecepatan pendengar atau Vp-nya 20 meter per sekon. Laju bunyi di udara atau V-nya 340 meter per sekon. Ditanya frekuensi yang didengar sopir truk. Fp ya. Fp. Maka
Di sini perlu ada keterangan terkait dengan nanti tanda plus atau minus yang digunakan. Frekuensi bunyi yang didengar oleh super truk bisa dicari dengan cara sebagai berikut. Arah gerak, mobil ambulan bergerak mendekati truk, maka VS-nya nanti negatif. Mobil truk mendekati mobil ambulan, maka VP-nya nanti positif. Maka besar frekuensi sopir, FP sama dengan V plus VP dikali Fs per V min Vs. Dimasukkan angkanya, diproses penghitungannya sehingga ketemu 360 Hz. Kita lihat jawabannya 360 Hz. Nah ini ya, 300 A di option A. Soal berikutnya, sebuah benda nyata yang tingginya 6 cm terletak pada 30 cm di cermin cekung yang memiliki jarak fokus 15 cm. Tinggi bayangan benda tersebut adalah, kita bahas terkait dengan optik ya, cermin. Diketahui HO 6 cm. Ya, H itu adalah tinggi. SO 30 cm jaraknya. R-nya ya. R-nya 30 cm. R itu sama dengan 2 kali F. F itu fokus ya. Ditanya HI, tinggi bayangan. Maka dengan rumus 1/SO plus 1/SI sama dengan 2/R. Kita masukkan, ketemu SI-nya adalah 30 cm. Padahal yang ditanyakan adalah HI. Maka rumusnya HI per HO sama dengan SI per SO. Angka kita masukkan, kita proses, ketemu HI sama dengan 6 cm. Jawabannya adalah C, yang saya blok kuning. Soal berikutnya yaitu gerak dan gaya. Ada gambar grafik di sini. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan yang mengalami perubahan seperti ditunjukkan grafik kecepatan V terhadap waktu T di bawah ini. Pada grafik itu ya, grafiknya yang sumbu X ke atas itu sumbu Y ke atas itu V, yang ke samping kanan sumbu X-nya mewakili dari T adalah waktu. Pembahasannya adalah gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang lurus. Terdapat dua gerak benda, yakni dengan lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada soal ini gerak A dan B adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan, yaitu nilai percepatannya yaitu A sama dengan delta V per delta T. Coba kita masukkan, ketemu A-nya 80 km per jam kuadrat. Jadi percepatan rata-rata mobil selama bergerak dari A ke B adalah 80 km per jam kuadrat. Jawabannya adalah option E. Soal berikutnya adalah kita bahas optik lagi. Lup berkekuatan 20 dioptri digunakan untuk mengamati benda. Agar mata pengamat tidak berakomodasi maksimum, benda harus diletakkan sejauh. Diketahui kekuatan lensanya 20 dioptri. Ditanyakan letak benda agar mata pengamat tidak berakomodasi maksimum. Penyelesaiannya adalah P sama dengan 1/F. Angkanya kita masukkan, P-nya 20 sama dengan 1/F, maka F sendiri adalah 1/20, sehingga F ketemu 0,05 meter. Kita jadikan senti, maka ketemu 5 cm, sehingga jaraknya 5 cm. Jawabannya pada option B, F sama dengan 5 cm. Soal berikutnya berkaitan dengan hubungan roda-roda.
Ya. 3 buah roda dihubungkan seperti tampak pada gambar A dan B, menyatu dan sepusat. Nah, gambarnya ini. Ya. Roda A lebih besar, roda B lebih kecil, tetapi dia dihubungkan dengan satu sumbu, sepusat. Dan ini ya, A dan B menyatu dan sepusat. A dan C dihubungkan dengan rantai. Jika RA jari-jari roda A 4 cm, RB jari-jari roda B 2 cm, dan RC jari-jari roda C 10 cm, maka perbandingan kecepatan sudut roda B dan C adalah, ya, diketahui RA 4, RB 2, RC 10. Ditanya perbandingan antara omega B dan omega C. Nah, kita cari dulu. Omega B sama dengan omega C yang sepusat. Maaf ya, ini omega A dan omega B, harusnya begitu tulisannya. Maka VA per RA sama dengan VB per RB. VA per 4 sama dengan VB per 2. Ketemu VA, itu kecepatan roda A 2 kali VB. 2 kali kecepatan roda B. Maka VA sama dengan VC. 2 VB, karena VA tadi nilainya 2 VB, kita masukkan sama dengan VC. Nah, kita jabarkan nilai VA sendiri omega kali R, sehingga 2 kali omega B kali RB sama dengan omega C kali RC. Karena setali ya, maka rumusnya pakai ini. Sehingga kita proses perbandingannya antara roda B dan roda C, yaitu 2 omega B sama dengan 5 omega C. Maka perbandingannya antara omega B dan omega C yaitu 5 dibanding 2. Sehingga opsi jawabannya yaitu E, 5 dibanding 2. Kita pada soal berikutnya yaitu materinya kalor. Kalor ini pembahasannya atau kita mempelajari waktu kelas 10 semester 2 materi kedua. Setelah gelombang bunyi kita bahas kalor. Soalnya adalah 10 kg air dengan suhu 90 derajat Celcius disiramkan pada sebuah wadah berisi 100 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius. Maka suhu akhir sistem adalah diketahui MA 10 kg, TA1 90 derajat Celcius, ME, A itu air ya, MA itu air, E-nya adalah es. ME 100 gram sama dengan 0,1 kg, TE suhu es, ya, suhu es terakhir minus 10. Ditanya T akhir atau suhu akhir sistem, maka jawabnya adalah Q air sama dengan Q es. Kita masukkan rumusnya M kali C kali delta T dari air, dan kita masukkan M kali C kali delta T dari es. Kita masukkan angkanya masing-masing sehingga ketemu suhu akhir sistem adalah 89 derajat Celcius. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya adalah termometer X bila dipakai untuk mengukur es yang sedang melebur dan air mulai mendidih pada tekanan udara normal, masing-masing menunjukkan skala minus 20 derajat X dan minus 25 derajat X dan 125 derajat X. Benda diukur dengan termometer Celcius, menunjukkan skala 50 derajat Celcius. Maka bila benda tersebut diukur dengan termometer X akan menunjukkan skala titik-titik.
Pembahasannya, untuk pengkonversian satuan suhu bisa dipakai perbandingan sebagai berikut. Derajat Celcius dibanding derajat Fahrenheit yaitu min 32 dibanding derajat Reaumur dibanding Kelvin min 273 di perbandingannya yaitu 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Untuk skala sembarang yang lain bisa dipakai perbandingan sebagai berikut. X min X1 per X min X2 sama dengan Y min Y1 per Y min Y2 dengan keterangan seperti ini. X itu adalah termometer X, punya X1 titik tetap bawah, X2 nya titik tetap atas. Y nya itu termometer Y. Diketahui suatu termometer X dengan titik tetap atas 125 derajat X dan titik tetap bawahnya minus 25 derajat X ingin dikonversikan ke termometer Celcius yang memiliki titik tetap atas 100 dan titik tetap bawahnya 0. Maka itu ya, X min suhu titik tetap bawah dari termometer X kita masukkan min 25 per 125 min dalam kurung min 25 sama dengan 50 min 0 per 100 min 0. Ketemu X plus 25 sama dengan 75. Ketemu X sama dengan 50. Jawabannya yaitu E 50X. Bagaimana? Belum capek kan? Kalian hanya butuh fokus dan benar-benar untuk mencoba berupaya memahami apa yang saya sampaikan. Tenang saja, selain video ini akan saya cantumkan di Moodle, nanti saya bisa kirimkan file Word-nya terkait dengan penjelasan dan pembahasan soal-soal ini. Mungkin kalau lewat video kalian merasa terlalu cepat Bu Rusita untuk menjelaskan, mungkin kalian bisa belajar sendiri dengan memahami memakai format Word yang nanti saya akan share juga. Mungkin kalau tidak lewat wali kelas ya nanti ada di Moodle. Kalian bisa buka Moodle dan mendownloadnya. Soal berikutnya ya. Saya masih semangat loh. Suatu gas volumenya 0,06 meter kubik. Secara perlahan volume gas itu naik pada tekanan 200.000 Newton per meter persegi sehingga menjadi 3 kali semula. Usaha luar yang dilakukan gas tersebut adalah, ini terkaitan dengan termodinamika ya materinya, yaitu proses isobarik. Maka diketahui V1 0,06 meter kubik, V2 nya 3, V1 yaitu 0,18 meter kubik, P nya 200.000 sama dengan 200 kali 10 pangkat 5 PA Pascal. Ditanya W atau usaha, maka rumusnya adalah W sama dengan P kali delta V. Kita masukkan angkanya, ketemu W sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 4 Joule. Jawabannya adalah E ya. 2,4 kali 10 pangkat 4 Joule. Soal berikutnya yaitu masih terkait dengan termodinamika. Suatu sistem menerima panas 4000 kalori dan melakukan usaha 6000 Joule. Besar perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam jika 1 kalorinya sama dengan 4,2 Joule adalah, masuk di pembahasan hukum 1 termo.
Diketahui Q-nya 4000, W-nya 6000. Q-nya 4000 kalori, W-nya 6000 Joule. Ditanya delta U, perubahan energi dalam. Jawabnya adalah ubah dulu satuan dari Q, yaitu 4000 kalori dijadikan Joule senilai 16.800 Joule. Hukum satu termo dengan rumus delta U sama dengan Q min W. Kita masukkan angkanya, 16.800 dikurangi 6.000, ketemu 10.800 Joule. Jawabannya adalah B. Kemudian soal berikutnya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah dongkrak hidrolik. Ya, kalau bicara dongkrak hidrolik pasti kalian harus langsung memahami ini terkait dengan hukum Pascal ya. Dongkrak tersebut memiliki luas penampang A1 dan A2 masing-masing 10 cm persegi dan 60 cm persegi. Jika diberi gaya F1 sebesar 2 Newton, maka akan dihasilkan gaya F2 sebesar, nah gambarnya seperti ini ya. Saya rasa di jurusan apapun terkait dongkrak ini pasti memahami karena sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan kalian. Apalagi siswa jurusan otomotif pasti sangat paham terkait dongkrak ini karena kebutuhan untuk mekaniknya di jurusannya pasti membutuhkan dongkrak. Dan jurusan mesin pun pasti dapat dan mampu untuk mengonsep dan membuat dongkrak ini. Diketahui A1 10 cm persegi, A2 nya 60 cm persegi, F1 nya 2 Newton. Ditanya F2, maka rumusnya adalah F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Angkanya kita masukkan, ketemu 12 Newton gitu. Pada soal berikutnya, jarak P dan Q ke suatu sumber bunyi masing-masing 6 meter dan 12 meter. Jika bunyi itu diterima P dengan intensitas 2 kali 10 pangkat min 8 W per M persegi, maka intensitas yang diterima Q adalah, sebetulnya ini hanya kalau seperti ini adalah main perbandingan saja. Diketahui penyelesaiannya, diketahui RP 6, RQ 12, IP 2 kali 10 pangkat min 8, maka yang ditanya IQ. Jawabnya IQ per IP sama dengan RP per RQ kuadrat. Kita masukkan angkanya, ketemu IQ 5 kali 10 pangkat min 9. Sesuai pada jawaban di option D. Soal berikutnya adalah listrik statis dan dinamis. Saya bacakan soalnya. Setiap hari 5 buah lampu masing-masing 5 watt dan dinyalakan selama 10 jam. Satu buah setrika sebesar 350 watt dinyalakan selama 2 jam. Jika tarif listrik sebesar 1.300 per kWh, maka biaya listrik yang harus dibayar selama 30 hari adalah, nah dengan seperti ini kalian harus pengaplikasian dalam kehidupannya adalah bagaimana cara menghemat energi listrik di rumah kalian, begitu ya. Diketahui yang pertama lampu jumlahnya 5, maka P 50 watt, T-nya 10 jam. Yang kedua setrika jumlahnya 1, P-nya 350 watt, dayanya T atau selama 2 jam. Ditanya biaya listrik dalam 1 bulan. Nah, untuk menghitung energi listrik dapat digunakan persamaan matematis, yaitu
W sama dengan V kali I kali T atau W sama dengan P kali T, di mana W itu adalah energi listrik, satuannya joule. V tegangan listrik, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere. P daya listrik, satuannya watt. T waktu, satuannya sekon atau detik. Sekarang tinggal mengerjakan soalnya pakai rumus W sama dengan P kali T. Kita hitung satu persatu, mulai dari lampu dulu ya. Kita masukkan angkanya ya, 5 kali 50 watt selama 10 jam, ketemu 2500 watt hour. Kedua, setrika pakai rumus W sama dengan P kali T, kita masukkan, maka ketemu 700 watt hour. Sekarang kita jumlahkan untuk nomor 1 dan 2, yaitu ketemu 3200 watt hour sama dengan 3,2 kWh, kilowatt hour. Diubah ke bentuk kWh ya, jadi dibagi 1000 karena 1 kWh yaitu 1000 Wh. Nah, sekarang kita hitung biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan. 1 kWh-nya 1.300 rupiah, yaitu kita kalikan 3,2 kWh dikalikan 1.300 dikalikan 30 hari, ketemu 124.800 rupiah, sehingga jawabannya option A. Soal berikutnya. Sebuah transformator yang efisiensinya 75% dan dihubungkan dengan tegangan primer 220 menghasilkan tegangan sekunder 110. Jika arus pada kumparan sekunder sebesar 2 ampere, maka arus pada kumparan primer adalah diketahui Vp 220, Vs 110, Is sama dengan 2 ampere. Ditanya IP. Jawabnya efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Dimasukkan angkanya, kita ketemu 1,33 ampere. Maka arus pada kumparan primer adalah 1,33 ampere. Soal berikutnya. Dua mobil meninggalkan tempat yang sama dengan selisih waktu 20 menit. Kalian dengan seperti ini kalian bisa membayangkan ya, kira-kira kejadian itu bagaimana, begitu, sehingga mampu melogikakan. Dalam fisika pembahasannya harus seperti itu. Kalian membayangkan, dikira-kira logikanya jalan, begitu ya. Mobil pertama bergerak dengan kelajuan konstan 600 meter per menit dan mobil kedua bergerak dengan kelajuan konstan 1200 meter per menit. Mobil kedua akan menyusul mobil pertama pada selang waktu ... Diketahui VA, kecepatan A, 600 meter per menit, VB 1200 meter per menit, TA atau waktu A 20 menit, ditanya TB. Sebetulnya hanya perbandingan saja, yaitu VB dikali TB sama dengan VA dikali TA. Kita masukkan angkanya sehingga ketemu TB sama dengan 20 menit. Gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah B, 20 menit. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Ini terkait dengan gerak dan gaya, materi titik berat. Gambarnya seperti itu, terkait dengan sumbu. Tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar. Ya, di situ ada persegi panjang sudah beda warna, kuning dan hijau. Masing-masing kita selesaikan satu-satu. Persegi panjang yang pertama, ya, persegi panjang pertama itu adalah pada
karton yang warna kuning. Maka nilai X-nya sepanjang 1, sehingga X1 sama dengan X-nya di situ ya, di situ X-nya blok kuningnya sepanjang 1, tetapi titik pada karton kuning itu berada pada posisi sumbu X-nya 0,5. Y1 atau titiknya kalau ditarik garis itu di sumbu Y ketemu di 2,5. Sehingga A1-nya A1 titik A1 itu berada di 1 kali 5 sama dengan 5. Persegi panjang kedua yaitu karton persegi panjang yang warna hijau. X2 sama dengan 1 blok kuning di sumbu X-nya ya. 1 blok kuning ditambah 2 blok hijau. 2 blok hijau itu angka 1 sampai 3. Dijumlah sehingga ketemu 3. Y2-nya berada titik di karton hijau itu kalau ditarik garis ke sumbu Y itu berada pada Y2-nya yaitu 0,5. Sehingga A2-nya yaitu 1 dikalikan 4. Kenapa kok 4? 4 itu diperoleh dari blok hijaunya sepanjang 4. Dimulai dari angka 1 bukan angka 0 sampai angka 5 sehingga mempunyai 4 blok, begitu ya. 4 angka di sumbu. Sehingga koordinat titik beratnya ketemu 1,6, titik X-nya dibanding Y-nya 1,6 juga dengan penghitungan seperti ini. X0 sama dengan X1 kali A1 plus X2 kali A2 per A1 plus A2. Angka dimasukkan ketemu X-nya 1,6. Y-nya sama dimasukkan dengan rumus ketemu Y-nya juga 1,6. Sehingga ketemu koordinat titik beratnya 1,6 dibanding 1,6. Kita ke soal berikutnya yaitu terkait dengan medan elektromagnet. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan dengan luas 400 cm persegi berada dalam medan magnet homogen 6 kali 10 pangkat min 4. Jika medan magnet berubah sehingga dalam selang waktu 0,01 sekon menjadi 0, besar GGL induksi yang timbul adalah, kita bahas, diketahui N-nya 100 lilitannya, A-nya luasnya 400 cm persegi. Kita jadikan meter 4 kali 10 pangkat min 2, B-nya 6 kali 10 pangkat min 4, T-nya 0,01 sekon atau 10 pangkat min 2. Ditanya GGL induksi. Maka jawab E sama dengan N kali A kali cos theta kali B per T. Angka kita masukkan ketemu 0,24. Atau dengan cara yang lain atau rumus lain, E sama dengan ini ya, N kali dB kali A per dt. Angka yang kita masukkan ketemu sama yaitu 0,24. Nah, jawabannya A di option A. Soal berikutnya. Sebuah toroida dengan jari-jari 10 cm dialiri arus sebesar 10 ampere. Jika kuat medan magnet yang timbul pada sebuah toroida tersebut sebesar 3,6 kali 10 pangkat min 4, banyak lilitan toroida tersebut adalah, langsung ke penyelesaian, diketahui R-nya 10 cm, kita jadikan meter, I-nya 10A, B-nya 3,6 kali 10 pangkat min 4 Tesla, mu 0, 4pi kali 10 pangkat min 7. Ditanya N, kita masukkan B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2pi R.
Nah, kita cari N, maka rumusnya berubah menjadi N sama dengan B kali 2πr per mu0 kali I. Angka kita masukkan, ketemu 18 lilitan. Option jawabannya A. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu pada materi besaran dan satuan. Di situ ada tabel, bisa dilihat. Besaran, ada satuan, gitu ya. Dari tabel tersebut ada yang saya blok kuning. Pertanyaannya adalah pasangan besaran turunan dan satuannya yang sesuai adalah, nah, yang saya blok kuning. Seperti nomor 1 di bagan percepatan, itu kenapa kok tidak sesuai, padahal satuannya sudah meter per sekon, tidak ada kuadratnya. Sekon percepatan di situ yang benar adalah meter per sekon kuadrat, tetapi nggak ada kuadratnya, berarti tidak termasuk, yaitu salah. Kemudian massa jenis sudah sesuai, saya blok kuning, satuannya kilogram per meter kubik, volume juga sudah sesuai. Kalau kecepatan bagaimana? Kecepatan itu satuannya meter per sekon saja, tidak ada kuadrat, tetapi kecepatan di situ satuannya pakai kuadrat sehingga tidak tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E ya, 4 dan 5. Soal berikutnya adalah elastisitas bahan. Di sini ada 4 pegas disusun sesuai gambar tersebut. Nah, 4 pegas identik mempunyai konstanta masing-masing 500 Newton per meter, tersusun secara seri paralel. Ada yang seri dan paralel, begitu ya susunannya. Tentukan pertambahan panjang sistem pegas ketika diberi beban 20 Newton. Nah, diketahui konstanta masing-masingnya sama ya, antara pegas 1, 2, 3, 4 itu konstantanya sama 500 Newton per meter. Gaya berat di situ W sebesar 20 Newton. Ditanya pertambahan panjang pegasnya, yaitu X ya. Jawabnya, terlebih dahulu hitung konstanta pegas gabungan. Pegas 1, pegas 2, dan pegas 3 tersusun secara paralel. Ya. KP konstanta paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3, kita masukkan angkanya, ketemu 1500 Newton per meter. Soal berikutnya, perhatikan 2 buah panci di bawah. Nah, ada panci ya. Pancinya beda. Ada pegangannya yang pakai kayu dan ada yang pakai plastik. Satu panci dengan bahan aluminium dan pegangan kayu. Yang kedua panci dengan bahan dari stainless dan pegangan plastik. Kedua panci memiliki ukuran yang sama digunakan untuk memanaskan air. Maka pernyataan yang paling tepat tentang laju perpindahan kalor kedua panci adalah, penjelasannya, laju perpindahan kalor stainless steel lebih kecil karena konduksi termalnya lebih kecil dari aluminium. Konduksi panas atau konduksi termal adalah penjalaran kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Sehingga yang saya blok kuning ya, itu sesuai dengan jawaban di option B. Laju perpindahan kalor pada stainless lebih kecil dari aluminium. Soal berikutnya yaitu listrik arus searah atau DC. Soalnya, sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan V memiliki kuat arus 6 ampere. Jika hambatan dibuat tetap, sedangkan sumber tegangan dinaikkan menjadi 2 volt, maka kuat arus akan menjadi, pembahasannya, diketahui V1 sama dengan V, V2 sama dengan 2V.
I1 sama dengan 6, ditanya I2. Nah, berdasarkan hukum itu V sama dengan I kali R rumusnya. Dengan nilai R-nya yang tidak berubah. Maka hanya main perbandingan saja, yaitu V1 per V2 sama dengan I1 per I2. Kita masukkan sehingga ketemu I2 12 ampere. Jawabannya sesuai option A. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu usaha. Gaya 20 Newton digunakan untuk menarik sebuah benda pada lantai dasar. Jika tali yang digunakan untuk menarik benda membentuk sudut 45 derajat, sehingga benda berpindah sejauh 4 akar 2 meter. Usaha yang dilakukan adalah pembahasannya. Mari kita ingat kembali rumus usaha sebagai berikut. W sama dengan F kali S kali cos theta karena terkait dengan sudut. Dengan keterangan W-nya usaha, F-nya besar gaya, S-nya perpindahan, theta adalah arah gaya. Diketahui pada soal F-nya 20, S-nya 4 akar 2, theta-nya 45 derajat. Maka ditanyakan W, pakai rumus W sama dengan F kali S kali cos theta. Kita masukkan angkanya sehingga ketemu W sama dengan 80 Joule. Sesuai option C, 80 Joule. Soal berikutnya, satuan dan konversi. Ya. Dari tabel di atas, manakah pengkonversian yang benar? Ya. Ada satuan, ada konversi. Nah, pembahasannya di sini pada tabel saya tulis lagi. Nah, yang benar adalah yang saya blok kuning. Seperti 1 jam itu dijadikan sekon 3600 sekon. Gitu ya. Terus yang nomor 1 misalkan 1 cm diubah menjadi kilometer, itu yang benar adalah 10 pangkat min 5. Tetapi di tabel 1 cm konversinya 10 km. Itu tidak tepat. Yang kedua sudah tepat. 1 jam menjadi 3600 sekon atau detik. Nomor 3, 3,6 km per jam itu menjadi 1 meter per sekon. Sudah sesuai. 2,5 ton diubah menjadi kilogram, yaitu dikalikan 1000 ketemu 2500 kilogram. Kemudian yang 5, 30 derajat Celcius dijadikan Kelvin, ketemunya 303 Kelvin, tetapi di tabel 300 Kelvin. Sehingga yang sesuai itu adalah pilihan nomor 2, 3, dan 4 yang saya blok kuning. Soal berikutnya yaitu gerak melingkar. Sebuah roda berputar dengan frekuensi 4 Hz. Maka 1. Kecepatan sudut rodanya 8 pi rad per sekon. 2. Di titik yang berjarak 2 meter dari pusat roda laju di liniernya 16 pi meter per sekon. 3. Di titik yang berjarak 0,5 meter dari pusat roda percepatan sentripetalnya 32 pi meter per sekon kuadrat. Pembahasannya adalah seperti ini. Jika F-nya 4 Hz, maka kita masukkan ke rumus A. Ketemu 8 pi rad per sekon. Yang B ditanyakan V itu omega kali R. Dimasukkan angkanya 8 pi kali 2 sama dengan 16 pi meter per sekon. Nah, yang ketiga, AS, percepatan sentripetal, rumusnya V kuadrat per R. Dimasukkan angkanya 16 pi kuadrat per 0,5, ketemu 512. Sehingga yang tidak sesuai itu yang mana? Yang tidak sesuai adalah C. Harusnya penghitungannya 512 pi kuadrat. Tetapi di sini ketemunya 32 pi. Nah, yang sesuai adalah yang A dan B, sehingga option jawabannya A. Nomor 1 dan nomor 2. Soal berikutnya adalah magnet. Perhatikan gambar rangkaian ABC di bawah. Nah, di sini ada
jarum ya, jarum magnet. Gambar A itu saklarnya terbuka, posisi jarumnya tidak menyimpang ya, alias diam. B, gambar B itu saklar ditutup, posisi jarum magnetnya menyimpang, sehingga menunjukkan di situ ada keterkaitan ya, begitu, ada geraknya. Karena jarumnya bergerak pasti ada keterkaitan. C, saklarnya ditutup tetapi polaritas baterainya dibalik, sehingga jarumnya menyimpang tetapi arahnya yang berbeda. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa ya, arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan arah medan magnet dipengaruhi oleh arus listrik. Seperti yang gambar A tadi. A tadi karena saklarnya tidak ditutup sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir di situ, sehingga jarumnya akan tetap diam begitu. Tetapi gambar B dan C karena saklarnya ditutup, maka ada arus listrik sehingga ada medan magnet di situ. 40 soal pilihan ganda sudah kita lewati. Kita masuk pada soal IC. Yang pertama yaitu terkait dengan gelombang. Soalnya adalah sebutkan 4 sifat dari gelombang. Langsung pembahasannya adalah 1. Gelombang dapat dipantulkan refleksi, gelombang dibiaskan atau dibelokkan refraksi, gelombang dapat mengalami interferensi, dan gelombang dapat mengalami difraksi. Soal kedua pada IC yaitu masih gelombang bunyi. Mobil ambulans yang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon menyalakan sirine dengan frekuensi 4 Hz. Ambulans tersebut bergerak mendekati seorang yang sedang duduk diam di halte bus. Saat itu angin bertiup dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan arah berlawanan dengan arah gerak ambulans. Jika diketahui kecepatan bunyi udara 340, hitunglah frekuensi yang didengar oleh orang tersebut. Jawabannya diketahui ya, V sama dengan 340 meter per sekon ya, Vs min 30 mendekati, V angin 10, Fs frekuensi 400 Hz, ditanya Fp. Jawab dimasukkan pada rumus. Fp sama dengan Vp min Va plus minus Vp dikali Fp per V min Va plus minus Vs. Dimasukkan angkanya ketemu 440 Hz. Soal IC yang ketiga. Sebuah benda tingginya 4 cm berada 9 cm dari sebuah cermin cekung dengan jarak fokus 6 cm. Tentukan A letak bayangan, B perbesaran, C tinggi bayangan. Nah, diketahui di situ ya, HO-nya 4 cm, SO-nya 9 cm, F-nya 6 cm. Ditanya S aksen, M dan H aksen. Jawabannya yang A dulu. 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per S aksen. Dimasukkan angkanya, kita mengerucut mencari S aksen, ketemu 18 cm. Kemudian M, yang B, M perbesaran, rumusnya S aksen per SO. Dimasukkan angkanya ketemu 2 kali. Jadi terjadi perbesaran 2 kali ya dari benda aslinya. Kemudian untuk mencari H aksen pakai rumus perbesaran, M sama dengan H aksen per HO. Kita masukkan angkanya ketemu H aksen sama dengan 8 cm. Jadi tinggi bayangannya 8 cm. Begitu. Soal berikutnya, kalor. Sebuah silinder aluminium dengan luas penampang 25 cm persegi dan panjang 10 cm
dipasang sebagai penghubung antara dinding bertemperatur berbeda, yakni 30 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal aluminium 205, tentukan besar laju kalor yang mengalir melalui silinder aluminium. Diketahui pembahasannya. A 25 cm persegi kita jadikan meter persegi. Kemudian L-nya 10 cm jadikan meter, K-nya 205, TA 30 derajat Celcius, TB-nya 80 derajat Celcius, ditanya H. Maka rumus H sama dengan K konstanta kali A kali TB min TA per L, dimasukkan angkanya ketemu H, yaitu 256,25 Joule per sekon. Soal terakhir yaitu rangkaian listrik ya. Diketahui rangkaian RLC seri yang terhubung sumber tegangan AC seperti gambar di bawah. Nah, ini gambarnya ya, rangkaian RLC. Tentukan reaktansi yang A reaktansi induktif, B impedansi rangkaian, C kuat arus listrik maksimum yang mengalir dalam rangkaian. Nah, diketahui dulu V 240 sin 100 T volt, R 40, L-nya 0,9, XC-nya 60 ohm. Ditanya XL yang A, B-nya Z, C-nya IM. Jawab XL sama dengan omega kali L besar. Angkanya dimasukkan 100 kali 0,9, ketemu 90 ohm. Z sama dengan akar R2 plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Angkanya kita masukkan ketemu Z 50 ohm. Sedangkan C, pertanyaan C, IM sama dengan VM per Z. Angka kita masukkan ketemu 4,8A. Nah, terakhir prosentase pensekorannya adalah IC, ada 40 soal. Nanti penilaiannya 40 dan uraian 60. Dari 5 soal itu berarti masing-masing bernilai skornya 12. Sehingga jika betul semua 100. Nah, siswaku mohon dengan niat yang sungguh-sungguh berlatih dan terus berlatih untuk mampu memahami pembelajaran fisika yang banyak orang dikatakan itu sulit, itu susah, itu sukar, dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus tetap belajar dan belajar, mencoba sedikit demi sedikit untuk berupaya memahami. Jangan khawatir jika penjelasan saya ini terlalu cepat atau hasilnya yang kalian pahami itu kurang maksimal. Kalian bisa belajar sendiri dengan saya share atau saya bagi video ini serta file berupa Word, sehingga jika kalian tidak mudah untuk memahami lewat video, maka saya harap kalian bisa memahami melalui pembahasan berupa Word yang juga akan saya bagi. Semoga ini bermanfaat, kalian tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.